Bab 111, Perhitungan Wang Gan. Tidak salah kalau Lin Ming memiliki niat bela diri, tetapi Ling Shen juga memiliki niat bela diri. Sementara mereka berdua telah memahami maksud bela diri, bakat Lin Ming hanya kelas 3 menengah, sedangkan Ling Shen adalah kelas 4 yang lebih rendah. Ling Shen 5 tahun lebih tua dari Lin Ming, dan dia telah berlatih di 7 rumah bela diri mendalam selama 5 tahun lebih lama. Kekuatannya mendekati master periode kondensasi nadi. Untuk mengatasi kesenjangan ini, dalam setengah tahun, Lin Ming entah bagaimana harus melatih kekuatannya untuk juga mendekati master periode kondensasi denyut nadi. Dan ini dengan asumsi bahwa kekuatan Ling Shen tidak akan berkembang lebih jauh. Tapi Ling Shen adalah seorang jenius tingkat atas, bagaimana mungkin dia tidak bisa naik lebih tinggi lagi dalam setengah tahun ini. Beberapa dari mereka yang hadir mengetahui rincian spesifik ketika Ling Shen mencoba tes murid inti 7 lembah mendalam di masa lalu. 7 lembah mendalam mengharuskan Ling Shen mencapai puncak transformasi tubuh tahap keempat pada saat dia berusia 17 tahun. Tapi, mereka mengharuskan Lin Ming mencapai puncak transformasi tubuh tahap keempat ketika dia berusia 16 tahun, atau memasuki tahap penempaan tulang pada saat dia berusia 18 tahun. Dari sini saja, orang dapat mengatakan bahwa kesulitan tes Lin Ming jauh lebih tinggi daripada tes Ling Shen. Hal ini kemungkinan besar karena bakat Lin Ming lebih rendah dari Ling Shen, oleh karena itu 7 lembah mendalam telah menetapkan ambang batas yang lebih tinggi untuk kualifikasi. Jika orang lain bisa mengikuti alasan ini, maka Lin Ming juga bisa. Dalam rangkaian tes ini, hanya tes pertama yang diperlukan untuk menjadi murid inti dari 7 lembah mendalam. Untuk mencapai puncak transformasi tubuh tahap keempat ketika ia berusia 16 tahun, bagi Lin Ming ini bukanlah tujuan yang terlalu sulit. Yang paling sulit adalah 4 tes lainnya. Hadiah ini diberikan oleh Master Rumah Bela Diri 7 Rumah Bela Diri yang mendalam sebagai insentif. Itu hanyalah hadiah tambahan, apakah dia bisa mendapatkannya atau tidak bergantung pada kemampuannya sendiri, itu tidak mempengaruhi apakah dia menjadi murid inti. Tentu saja, jika dia mendapat hadiah ini, maka Lin Ming akan menyelesaikan tes pertama lebih awal. Dalam rangkaian 4 hadiah ini, yang paling sulit dicapai adalah mengalahkan Ling Shen dalam waktu 6 bulan. Jika dia berhasil melakukan ini, maka dia mungkin akan mendapatkan imbalan lainnya. Untuk mengalahkan Ling Shen dalam 6 bulan, aku yakin Master Rumah Bela Diri dari 7 Rumah Bela Diri yang mendalam tidak mengharapkanku untuk melangkah terlalu jauh. Lin Ming tahu di mana dia berdiri dalam hal ini. Dia tahu bahwa hanya dengan niat bela diri yang halus, aliran seperti sutra, dan keterampilan dasar tombaknya, tidak ada kemungkinan untuk melampaui Ling Shen hanya dalam waktu setengah tahun kecuali dia meminum pil berkualitas tinggi lagi. Tapi, dia perlu mengkonsolidasikan dan menyempurnakan pilnya secara total, jika tidak maka esensi sejati dalam tubuhnya akan menjadi tidak murni. Ketika seorang murid baru memasuki kediaman surgawi, mereka juga akan membagikan pil. Tapi pil ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan pil Golden Snake Scarlet. Mereka mungkin tidak akan memiliki banyak efek. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, Penatua Wang tertawa dan berkata, mulai besok, adik kecil Lin dapat menggunakan 7 susunan pembunuhan utama dari 7 rumah bela diri yang mendalam selama 10 hari penuh. Anda juga akan diberikan 20 batu esensi sejati per bulan. Ini adalah hadiah pribadi dari Master Rumah Bela Diri, sepertinya dia sangat optimis terhadapmu. Adik Lin, jika Anda tidak memiliki pertanyaan, silakan terima. 10 hari penuh di 7 susunan pembunuhan utama. Lin Ming sangat senang. Ini adalah perlakuan yang hanya disukai oleh 3 murid teratas dari 7 rumah bela diri yang mendalam. 10 hari sepanjang hari, itu berarti 120 jam. Dia hampir bisa berlatih kapanpun dia mau. Penatua Wang, saya tidak punya pertanyaan apapun. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Semuanya, tolong terus nikmati malam yang menyenangkan. Penatua Wang menjentikkan kocokan lalatnya dan menyingkirkan 7 dekrit mendalam. Tanpa berbicara kepada siapapun, dia meninggalkan aula. Orang-orang di aula mulai mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. 7 murid inti rumah bela diri yang mendalam benar-benar mengalami kesulitan. Kakak Jingyun, bukankah menurutmu ujian ini terlalu keras? Agar Lin Ming dan Ling Shen benar-benar bertarung, itu terlalu sulit. Lin Ming masih sangat muda, dan Ling Shen, Taku, Zhang Guanyu semuanya berusia 20 tahun. Bagaimana dia bisa menang melawan mereka? Murongzi mengatakan ini dengan agak marah. Bakat Lin Ming sudah sangat menantang. Jika 7 lembah mendalam tidak menerima orang seperti itu, lalu orang seperti apa yang akan mereka terima? Bai Jingyun berkata, siapa bilang mereka sengaja mempersulitnya? Tes tersebut tidak mengharuskan Lin Ming mengalahkan Ling Shen. Selama budidayanya mencapai tahap puncak mengubah otot saat ia berusia 16 tahun, maka ia akan menjadi murid inti. Lin Ming baru berusia 15 tahun, dia masih punya waktu lebih dari 1 tahun. Jika niat bela dirinya mencukupi, maka sangat mungkin untuk meningkatkan budidayanya 1 tahap. Apakah kamu mengkhawatirkannya? Murongzi mengerutkan bibirnya, yang lebih aku khawatirkan adalah, jika dia menjadi murid inti, maka dia akan berpasangan dengan Qin Xingxuan. Saat Murongzi mengatakan ini, Bai Jingyun mengerti. Bagaimanapun, Lin Ming dan Qin Xingxuan adalah laki-laki dan perempuan. Usia mereka juga sama-sama sesuai. Meskipun latar belakang Lin Ming biasa saja, jika dia memiliki kekuatan yang cukup, maka latar belakangnya tidak akan berarti apapun.
Putra mahkota tertawa dengan, haha, dan tersenyum, saya sudah tahu bahwa saudara Lin akan menjadi murid inti cepat atau lambat, tetapi saya tidak menyangka bahwa 7 dekrit mendalam akan diturunkan secepat itu. Pangeran ini mengusulkan agar kita semua minum dan merayakan saudara baik kita, Lin, yang menciptakan keajaiban lainnya. Putra mahkota mengangkat gelas anggurnya dan melemparkannya ke tenggorokannya. Semua tamu yang hadir mengangkat gelas mereka dan bersulang untuk Lin Ming. Karena kedatangan Penatua Wang, suasana perjamuan telah mencapai tingkat yang baru. Status Lin Ming menjadi semakin menonjol. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi murid inti, Lin Ming masih akan dianugerahi gelar bangsawan, dan kemungkinan besar akan menjadi tipe karakter yang sama dengan Qin Xiao. Tapi jika dia menjadi murid inti, maka Lin Ming memiliki kemungkinan untuk menjadi 7 utusan mendalam berikutnya atau master rumah bela diri berikutnya dari 7 rumah bela diri mendalam. Karakter-karakter ini sama dengan menjadi penguasa negeri. Mereka bisa mengendalikan apapun di kerajaan Sky Fortune dan melakukan apapun yang mereka inginkan, mereka akan menjadi mahakuasa. Sikap mereka yang hadir semakin bersemangat dan bersemangat terhadap Lin Ming. Para bangsawan sedang memikirkan cara menjilat Lin Ming, dan para wanita muda aristokrat berharap mendapatkan bantuan Tuan Lin Ming. Dalam hal itu, Lin Ming merasa sedikit kewalahan. Pada saat ini, seorang pria parubaya mengenakan jubah panjang dan ketat serta topi tiba di sisi Lin Ming. Dia dengan hormat memanggilnya, Tuan Lin. Anda, Tuan Lin, saya Mayor Wang Gan dari pasukan pengawal kerajaan kota Sky Fortune. Wang Gan berkata dan membungkuk secara resmi. Status Lin Ming melonjak, tapi dia masih orang biasa, dan dia juga juniornya. Wang Gan adalah seorang mayor militer, dan usianya juga beberapa puluh tahun. Dengan statusnya, dia tidak harus tunduk pada Lin Ming, tapi dia melakukannya agar terlihat serendah mungkin. Mayor Wang Gan dari pasukan pengawal kerajaan kota Sky Fortune. Lin Ming sedikit terkejut, tapi kemudian dia tiba-tiba teringat Wang Yigao. Lin Ming tentu saja tidak melupakan perselisihan berulang yang dia alami dengan si idiot pesolek yang sembrono. Wang Yigao lemah dan benar-benar berantakan, tapi dia memiliki latar belakang yang berpengaruh karena berasal dari rumah tangga mayor militer, jadi dia terus berusaha untuk menekan Lin Ming di setiap kesempatan. Jika bukan karena bantuan Mui sebelumnya, maka dia mungkin tidak akan memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia tidak menyangka orang yang muncul ini tiba-tiba menjadi ayah Wang Yigao. Lin Ming bahkan tidak memiliki kesan sedikit pun yang baik terhadap Wang Gan ini. Jika dia ayah yang baik, maka dia tidak akan membesarkan anak yang begitu buruk. Lin Ming tidak percaya bahwa Wang Gan tidak mengetahui tindakan kasar Wang Yigao. Jika seseorang miskin, maka mereka bahkan akan dibunuh di penjara oleh Wang Yigao. Wang Gan ini mungkin berpura-pura tidak pernah melihat hal seperti itu. Memikirkan hal ini, ekspresi Lin Ming menjadi gelap. Dia berkata, saya mengenal Anda. Di masa lalu saya pribadi mengalami betapa kejamnya metode anak Anda. Alasan kamu datang hari ini adalah tentang urusan putramu. Seperti kata pepatah, jika seorang anak tidak diajar dengan baik, itu salah ayahnya. Apakah Tuan Wang tidak tahu betapa mendominasi dan kejamnya tindakan putranya? Nada bicara Lin Ming buruk, dia menegur dengan maksud yang jelas. Wang Gan bisa datang siap untuk mempersembahkan korban apapun hari ini, tapi ditegur oleh Lin Ming sedemikian rupa membuatnya ingin menundukkan kepalanya karena malu. Bagaimanapun, dia sudah tua, dan Lin Ming masih anak-anak. Tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setuju dan berkata, Tuan Lin benar. Saya sudah menghukum anak jahat dan keji itu hingga setengah tahun di kurungan. Saya juga telah mewariskan disiplin keluarga kepadanya, dan sekarang bocah kecil yang jahat itu. Cukup, kamu tidak perlu melangkah lebih jauh. Lin Ming sudah menebak dengan tepat untuk apa Wang Gan datang ke sini hari ini. Kamu datang hari ini karena kamu ingin aku memaafkan masalah ini. Lin Ming dan Wang Gan tidak berisik, tapi ada banyak master yang hadir, dan mereka dapat dengan jelas mendengar mereka berbicara. Nada bicara Wang Gan sangat tertekan, dia benar-benar kehilangan seluruh wajahnya. Wang Gan merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Lin, saya telah mengetahui tindakan yang dilakukan anak saya yang jahat dan tidak berguna untuk menghalangi Tuan Lin. Insiden pada ujian masuk gedung bela diri sepenuhnya atas dorongan Suyan. Soal dosa bocah jahat itu, akulah yang paling jelas. Adapun 2 hal sebelumnya, saya telah memukul bocah jahat itu dengan cukup parah sehingga dia tidak bisa bangun dari tempat tidur selama beberapa bulan. Tuan Lin adalah seekor naga di antara manusia. Anakku yang jahat hanyalah sampah yang menyedihkan. Naga tidak hidup bersama ular dan harimau tidak berkelahi dengan anjing. Tidak ada gunanya Tuan Lin menyia-nyiakan usahanya demi playboy tak berguna itu. Jika Tuan Lin masih sangat marah, maka saya akan menyerahkan anak jahat itu ke pengadilan Tuan Lin. Apakah Anda memukulinya sampai mati atau sampai dia lumpuh, semuanya tergantung pada suasana hati Tuan Lin. Juga, saya telah menyiapkan hadiah kecil berupa 60 batu esensi sejati. Saya harap Tuan Lin akan menerimanya. Saat Wang Gan mengatakan ini, Lin Ming tidak bisa tidak mengakuinya. Pejabat pemerintah semacam ini ibarat ular licin yang punya cara efektifnya sendiri. Dia bertahan, dan kemudian membuat konsesi terakhir. Dan itu adalah hadiah besar berupa 60 batu esensi sejati. Lin Ming juga percaya bahwa jika dia terus mendesak, Wang Gan pasti akan menyerahkan putranya kepadanya untuk membiarkan dia menghukum atas kebijakannya sendiri. Tapi bagi orang seperti ini, jika dia terpojok, itu hanya akan menciptakan musuh, tidak ada keuntungan sedikit pun. Selain itu,
dia tidak pernah punya rencana untuk membunuh atau melukai Wang Yigao sejak awal. Untuk 60 batu esensi sejati, Lin Ming tidak keberatan melupakan masalah ini. Bagus, aku tidak terlalu sentimental tentang hal ini. Saya akan mengambil batu esensi sejati dan menganggap masalah ini dihapuskan. Lin Ming langsung, tapi kata-kata ini membuat Wang Gan merasa sedikit terkejut. Dia tentu tahu nilai seperti apa yang dimiliki 60 batu esensi sejati bagi seniman bela diri. Untuk mengumpulkan begitu banyak batu esensi sejati, dia harus membayar mahal. Tapi biasanya seniman bela diri, terutama talenta seperti Lin Ming, sering kali bersikap angkuh dan menjauhkan diri. Bahkan jika mereka menginginkan batu esensi sejati, mereka akan menolaknya dengan tidak tulus, sebelum akhirnya dengan enggan menerimanya. Tapi Lin Ming sebenarnya sangat lugas dalam sikapnya. Meskipun ini hanya detail kecil, tapi itu benar-benar membuat Wang Gan merasa lebih lega, karena ia memiliki pemahaman baru tentang Lin Ming. Mereka mengatakan bahwa jantung seni bela diri Lin Ming ini lebih murni dan lebih kuat dari yang lain. Hari ini saya melihat Lin Ming bertindak santai dan tidak berlebihan. Dia tidak munafik, dia tidak mempermalukan. Dia tidak memiliki kesombongan atau hati yang terlalu angkuh. Dia pengertian dan kesadarannya jelas. Dia sangat cocok untuk mengembangkan seni bela diri. Setelah Wang Gan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Lin Ming, dia menatap matanya dalam-dalam, mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Dia menaiki keretanya dan diam-diam bergegas menuju istana Pangeran Awan. Dia mengerti bahwa dalam beberapa seperempat jam, daftar nama semua orang yang menghadiri jamuan makan akan ada di meja Pangeran Awan. Wang Gan adalah seorang sentris. Karena dia menghadiri jamuan makan hari ini, dia harus mengunjungi Pangeran Awan dan memberikan penjelasan yang jelas mengapa dia melakukan hal itu, jika tidak di masa depan dia kemungkinan besar akan dianggap sebagai pembangkang. Itu akan sangat merugikan dirinya. Pada saat yang sama dia menjelaskan, Wang Gan juga harus menjauhkan tanggung jawab dari putranya sendiri. Dia akan menunjuk pada masalah yang terjadi di awal musim gugur dan mengatakan bahwa hal itu dipicu oleh Zuyan, dan mengatakan bahwa putranya yang tidak berguna hanya digunakan sebagai wakil. Catatan, tentang batas waktu Lin Ming untuk mencapai puncak altering muscle, tidak begitu jelas dalam versi mentahnya karena ungkapan bahasa Mandarin yang mengganggu. Pada dasarnya dikatakan bahwa dia harus mencapainya sebelum usia 17 tahun, tetapi cara mengatakannya adalah sesuatu yang setara dengan dia harus mencapainya pada usia 16 tahun. Dia memiliki beberapa bulan tersisa hingga dia berusia 16 tahun, maka batas waktu untuk melawan Ling Sen adalah ketika dia berusia 16 tahun, tetapi sebelum 17 tahun, yang merupakan batas waktunya. Maaf atas kebingungan itu. Bab 112, Zuyan gila. Untuk menghindari mata dan telinga putra mahkota, Wang Gan mengelilingi istana Pangeran Awan beberapa kali. Dia membungkus dirinya dengan jubah dan memasuki istana melalui pintu belakang. Seperti ini, dia datang ke Pangeran Awan untuk menjelaskan secara khusus mengapa dia menghadiri perjamuan putra mahkota, dan juga untuk melaporkan perbuatan jahat Zuyan. Pangeran ke-10 mungkin tidak ingin mendengar tentang Zuyan, tetapi Wang Gan mempunyai pemikirannya sendiri untuk ditambahkan ke dalam cerita. Ia tidak menjelaskan secara langsung mengapa ia pergi ke istana putra mahkota dan menghadiri jamuan makannya. Sebaliknya, ia mulai dengan meminjam status Pangeran ke-10 di ketentaraan, dan melaporkan kepadanya tentang urusan militer. Dia merekomendasikan kepada Pangeran ke-10 pasangan ayah dan anak pemberani yang telah melakukan banyak dinas militer yang berjasa. Dari sini, dia bolak-balik membahas kehebatan pasangan ayah dan anak tersebut, dan kemudian dengan sedih menghela nafas pada dirinya sendiri tentang bagaimana rumah tangganya sendiri telah mengalami kemalangan dan membesarkan anak yang tidak berguna. Dia kemudian perlahan-lahan mengatasi masalah beberapa bulan yang lalu, di mana anak jahatnya yang tidak berguna telah memprovokasi Lin Ming, dan kemudian secara tidak sengaja menyebutkan nama Zuyan. Bagaimana mungkin Pangeran Awan tidak mengetahui makna di balik cerita Wang Gan? Ketika dia mendengar Wang Gan menyebut Zuyan berkali-kali, ekspresi Pangeran ke-10 berubah. Dia tidak tahu bahwa putra Lin Ming dan Wang Gan mengalami konflik seperti itu pada hari ujian masuk, dan pemicu kecelakaan ini adalah Zuyan. Mayor Wang, Anda telah bekerja keras hari ini. Silakan kembali beristirahat sesegera mungkin, kata Pangeran Awan dengan ekspresi kosong. Ya, kalau begitu aku permisi dulu. Tujuan Wang Gan telah tercapai. Meskipun posisi yang dimilikinya dalam pemerintahan kota Sky Fortune tidak terlalu besar atau terlalu kecil, sebenarnya posisi tersebut merupakan peran komando tingkat menengah yang sangat sensitif dan penting. Wang Gan harus selalu berhati-hati untuk menjaga kepalanya sendiri, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Kota Sky Fortune, cabang keluarga Zhu. Zuyan mengenakan celana putih. Rambutnya acak-acakan saat dia berbaring di tempat tidur. Dia terlihat sedih saat dia mengintip keluar jendela. Matanya menembus jendela-jendela berlapis di kompleks itu sambil menatap istana putra mahkota yang terang benderang. Dia tahu bahwa hari ini putra mahkota mengadakan perjamuan besar di istananya, dan bintang pesta itu adalah Lin Ming. Memikirkan Lin Ming, Zuyan mengepalkan spray. Spray yang bagus dan mahal terkoyak dalam genggaman Zuyan. Dalam pertarungan beberapa hari yang lalu, dia sendiri terluka parah. Api penyucian teratai merah adalah keterampilan bela diri yang belum bisa dia manfaatkan sepenuhnya. Dengan melakukan hal itu, dia telah menarik esensi sejati dalam tubuhnya secara berlebihan dan merusak meridiannya. Budidaya Zuyan tidak mencukupi, dan dia hampir tidak menggunakannya. Selain beban besar di tubuhnya, dia telah didorong kembali oleh tombak Lin Ming.
Hasilnya adalah cedera yang lebih parah pada Zuyan. Luka pada daging mudah disembuhkan dengan obat-obatan dan pil yang baik, namun kerusakan pada meridian sangat sulit untuk disembuhkan. Luka seperti ini akan menjadi penghalang besar saat dia menerobos periode kondensasi denyut nadi. Brengsek, peng, bantal beludru di bawah Zuyan tiba-tiba meledak. Bulu-bulu seputih salju yang tak terhitung jumlahnya berkibar di sekitar ruangan seperti kepingan salju di musim dingin. Ah, Lan Yunyu terlonjak ketakutan sambil menutup mulutnya. Zuyan sedang murung, dan ini menyebabkan dia tidak merasa aman sedikitpun. Suatu saat dia diam, dan saat berikutnya dia dipenuhi amarah seperti binatang buas yang mengamuk. Teriakan Lan Yunyu menyebabkan Zuyan tiba-tiba melihat ke arah Lan Yunyu. Begitu mata Zuyan tertuju padanya, napas Lan Yunyu tercekat di dadanya. Tatapan yang diberikan Zuyan padanya membuatnya merasa seperti sedang direndam dalam bak mandi es. Dia berpikir Zuyan mungkin akan membunuhnya sekarang. Ada jeda sebelum Zuyan tiba-tiba bertanya, apakah kamu menyesal? Apa? Penyesalan apa? Lan Yunyu panik. Dia menarik napas dalam-dalam, dan berusaha terdengar setenang mungkin. Anda tahu apa yang saya bicarakan? Prestasi Lin Ming saat ini sudah beberapa kali lebih mempesona dari Zuyan. Tidak diragukan lagi, prestasinya di masa depan akan jauh melampaui Zuyan. Zuyan percaya bahwa dengan hati pragmatis Lan Yunyu, dia pasti akan sangat menyesal. Putra Mahkota mengadakan perjamuan termegah. Dia di sana. Jika Anda menyesal maka Anda boleh pergi ke sana dan mencarinya. Perjamuan semacam itu, ada berbagai macam selebritas dan tokoh terkenal dan berpengaruh. Para wanita muda bangsawan di sana mengenakan pakaian yang megah dan mahal, dan sopan santun serta ketenangan mereka anggun. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Kamu boleh pergi sekarang. Suara tenang Zuyan membawa rasa dingin yang sedingin es. Hal ini menyebabkan Lan Yunyu merasa takut dan khawatir. Dia tahu bahwa hari ini, Zuyan sedang berjalan di tepi tebing. Jika dia benar-benar mengatakan dia menyesal, dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan dalam kemarahannya. Lan Yunyu tertusuk jarum. Dia mengatupkan bibirnya dan berkata, saya tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menyesali apapun lagi. Zuyan tersenyum jahat, dan memperlihatkan sudut giginya. Kamu sangat jujur. Setidaknya Anda tidak munafik dan mengatakan Anda tidak menyesal. Bagus. Anda benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menyesal. Kalau begitu, buka bajumu. Apa? Lan Yunyu tanpa sadar meraih kerah bajunya sendiri karena terkejut. Zuyan, kami belum menikah. Pernikahan. Lan Yunyu, kamu tidak memahami posisi dan identitasmu. Apakah kamu berpikir bahwa kamu adalah seorang putri? Alasan saya tidak memajukan Anda adalah karena saya menghormati Anda. Tapi Anda setidaknya harus memiliki kualifikasi yang patut saya hormati. Pernahkah kamu memilikiku bahkan untuk sesaat di hatimu? Sekarang buktikan padaku, buka bajumu. Zuyan, kamu, Lan Yunyu merasakan alarm yang akan datang dan tanpa sadar bersandar ke arah pintu. Sebelumnya, watak Zuyan sudah gelap, dengan rasa bahaya yang berisiko tinggi. Tapi kenyataannya Zuyan tidak pernah mengambil tindakan terhadap Lan Yunyu. Faktanya, sebagian besar waktu dia adalah gambaran seorang pria sejati. Tapi hari ini Lan Yunyu tidak ragu Zuyan akan memperkosanya. Karena kegagalan dan frustrasinya akibat kekalahannya dalam pertandingan, serta kemundurannya di masa depan, ia telah menjadi mirip dengan binatang buas yang marah. Zuyan melihat tindakan kecil Lan Yunyu dan suaranya menjadi pelan karena marah, meskipun aku terluka, aku lebih dari cukup untuk berurusan denganmu. Saya menyarankan Anda untuk tidak bergerak menuju pintu masuk. Jika Anda mengambil satu langkah lagi menuju pintu, secara pribadi saya tidak keberatan untuk bergerak. Zuyan, Lan Yunyu menggigit bibirnya. Air mata sudah mulai terbentuk di sudut matanya. Dia meraih kerah bajunya, dan buku-buku jarinya dan sudah memutih karena cengkeraman yang berlebihan. Suaranya bergetar saat dia berkata, kamu kalah dari Lin Ming dalam pertandingan, dan kamu berpikir bahwa dengan melecehkan wanita yang disukai Lin Ming, kamu akan dapat membalas dan melampiaskan amarahmu padanya. Apakah ini jantung seni bela dirimu? Zuyan, mengapa Anda harus menggunakan metode ini untuk menghibur diri sendiri secara psikologis? Apakah ini membuatmu merasa lebih baik? Apa katamu? Wajah Zuyan benar-benar tenggelam. Setiap kata yang diucapkan Lan Yunyu telah menghukum hatinya dan menusuk titik sakitnya. Alasan dia ingin pindah ke Lan Yunyu hari ini adalah karena penindasan yang bisa dia curahkan atau balas. Dia membenci segalanya tentang Lin Ming. Dia sangat perlu menemukan suatu tempat, di mana saja, di mana dia bisa menjadi sedikit lebih baik daripada Lin Ming. Dia akan mengambil alih sepenuhnya wanita yang dulu disukai Lin Ming, untuk menyingkirkan hatinya dari setan-setan itu. Tapi, pikirannya telah diungkapkan secara belak-belakan oleh Lan Yunyu. Mencari rasa superioritas pada tubuh wanita, ini membuat Zuyan merasa sangat menyedihkan. Oleh karena itu, dia menjadi marah karena rasa malunya. Dia memutar esensi sejatinya, dan hendak menerkamnya. Tapi saat ini, sebuah suara terdengar di balik pintu. Suara pelayan tua itu bergema dari luar, Tuan Muda, Pangeran ke-10 telah datang. Zuyan mengerutkan kening. Esensi sejati yang mulai dia distribusikan perlahan-lahan menjadi tenang. Lan Yunyu sangat tertekan hingga batas kemampuannya. Tubuhnya menempel ke dinding, dan dia perlahan-lahan meluncur ke lantai. Punggungnya dipenuhi keringat gugup. Dalam sebulan terakhir ini, nama Pangeran ke-10 telah menjadi mimpi buruknya. Saat itu,
Hanya dengan beberapa patah kata, dia hampir membuat Zuyan membatalkan pertunangan mereka dan menceraikannya. Namun kini, mendengar kedatangan pangeran ke-10, justru membuatnya merasa sangat lega. Zuyan bangkit dan mulai berpakaian dalam diam. Untuk melihat pangeran ke-10, dia secara alami akan berpakaian rapi dan menyambutnya di aula. Hanya seseorang yang lukanya terlalu parah atau sakit parah yang akan bertemu di kamar tidurnya. Namun, saat Zuyan sedang mengenakan pakaian, terdengar suara langkah kaki yang tidak teratur di luar. Pintu terbuka, dan pangeran ke-10 berdiri di pintu masuk. Dia memiliki beberapa pengikut bersamanya, dan wajahnya tenang, tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Salam, Yang Mulia. Zuyan membungkuk. Lan Yunyu juga berdiri dan membungkuk, sebelum dia kembali ke sudut ruangan. Menurut adat istiadat, ketika seorang pejabat membungkuk kepada pangeran, pangeran akan mengakhiri upacara tersebut dengan unjuk kata. Namun, pangeran ke-10 tidak mengatakan apapun, dan Zuyan membungkuk. Kamu kenal Wang Yigao? Pangeran ke-10 tiba-tiba bertanya. Pertanyaan ini membuat Lan Yunyu merasa tidak masuk akal. Zuyan segera memahami bahwa pangeran ke-10 mengacu pada masalah yang terjadi di awal musim gugur. Kalau tidak, mustahil bagi pangeran ke-10 menyebut orang tidak penting seperti Wang Yigao secara tiba-tiba. Karena Lin Ming menjadi terkenal, Wang Yigao dimintai pertanggungjawaban dan mengaku kepada ayahnya, yang kemudian diteruskan ke telinga pangeran ke-10. Ya, Zuyan mengakui. Dia tahu bahwa alasan Lin Ming menyukai putra mahkota mungkin karena masalah ini. Dia tidak menyebutkannya atas inisiatifnya sendiri, tetapi sekarang hal itu diketahui oleh pangeran ke-10. Sangat bagus. Sekarang saya tahu mengapa begitu mudah bagi kakak ketiga saya untuk memenangkan hati Lin Ming. Anda mungkin tidak tahu, tapi orang yang menyelamatkan Lin Ming dari Wang Yigao adalah kakak ketiga saya. Ini hanyalah pelengkap, seberapa cepat bantuan itu bisa diberikan. Anda telah berada di bawah komando saya selama 2 tahun, dan Anda bahkan belum memiliki setengah menit pun pahala, namun Anda telah memberikan hadiah yang luar biasa kepada kakak ketiga. Anda mungkin tahu bahwa 7 lembah mendalam telah memulai Lin Ming pada ujian murid inti malam ini. Selama dia lulus, maka dia akan menjadi murid inti. Jantung Zuyan bergetar dengan jahat. Murid inti. Ini tidak terpikirkan. Di seluruh kerajaan Sky Fortune, hanya Qin Xingxuan yang merupakan murid inti yang lahir secara lokal. Adapun yang lainnya, mereka adalah anak-anak dari keluarga seni bela diri mistik. Zuyan, tahukah kamu apa nilai murid inti rumah bela diri bagiku dan kakak ketigaku? Ekspresi pangeran ke-10 agak muram. Seorang murid inti dari rumah bela diri akan memasuki 7 lembah mendalam di masa depan. Setelah itu, mereka akan tinggal di 7 lembah mendalam, atau dikirim kembali. Dalam kasus kedua, mereka akan ditunjuk sebagai master rumah bela diri 7 rumah bela diri yang mendalam, atau sebagai utusan 7 yang mendalam. Jika Lin Ming tinggal di 7 lembah mendalam, itu akan baik-baik saja. Tetapi jika dia dikirim kembali untuk menjadi master rumah bela diri atau 7 utusan besar, maka itu luar biasa. Kerajaan Langit Keberuntungan adalah negara bawahan 7 lembah mendalam dan berada di bawah yurisdiksi mereka. Master rumah bela diri dan 7 utusan besar memiliki status yang bahkan melampaui kaisar. Jika Lin Ming ditunjuk sebagai master rumah bela diri atau sebagai 7 utusan besar dan secara terbuka mendukung putra mahkota, maka tidak ada harapan baginya untuk naik tahta. Dan jika dia gagal naik tahta, maka harga yang harus dibayar mungkin adalah nyawanya. Zuyan mengepalkan tangannya begitu keras hingga kukunya menusuk daging telapak tangannya. Murid inti, bagaimana ini mungkin? Jika Lin Ming suatu hari nanti menjadi master rumah bela diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam, atau 7 utusan yang mendalam, maka membunuhnya semudah menghancurkan seekor semut. Memikirkan hal ini, dia merasa seolah tenggelam dalam keputusasaan yang tak berdasar. Permusuhan ini, bisakah diperbaiki? Lan Yunyu merosot ke dinding, dan wajahnya kehilangan semua warnanya. Murid inti, Lin Ming, dia ingin menjadi murid inti. Di masa depan dia akan menjadi master rumah bela diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam atau dia mungkin menjadi utusan 7 yang mendalam. Baginya, keberadaan seperti ini hanyalah legenda khayalan belaka, itu hanyalah ide yang terlalu jauh baginya. Pada saat ini, pangeran ke-10 juga memperhatikan Lan Yunyu. Dia mengira Lan Yunyu adalah seorang pelayan wanita, tetapi setelah memperhatikan pakaian bagus yang dikenakan Lan Yunyu, dia menyadari bahwa dia salah. Kamu adalah Lan Yunyu. Bab 113, Keputusan Pangeran ke-10. Pada saat ini, Pangeran ke-10 memperhatikan Lan Yunyu. Dia mengira Lan Yunyu adalah seorang pelayan wanita, tetapi setelah memperhatikan pakaian bagus yang dikenakan Lan Yunyu, dia menyadari bahwa dia salah. Kamu adalah Lan Yunyu. Lan Yunyu kembali tenang dan membungkuk pada Pangeran ke-10. Lan Yunyu memberi salam pada Yang Mulia Pangeran Awan. Pangeran ke-10 memandang Lan Yunyu dari atas ke bawah. Dia mencibir dengan mengejek dan berkata, bagus. Penampilan yang sangat menyedihkan dan menyedihkan. Tidak heran Lin Ming sangat tergila-gila padamu. Sayang sekali, jika Anda masih berteman dengan Lin Ming, maka saya mungkin bisa menemukan nilai dalam diri Anda. Tapi sekarang, melihatmu hanya membuatku mual. Pangeran ke-10 berbicara tanpa ampun, mengabaikan perasaannya. Lan Yunyu memucat, bagaimana mungkin seorang gadis bisa menahan kata-kata kejam yang diucapkan padanya. Meninggalkan, Pangeran ke-10 membubarkan Lan Yunyu dengan lambaian tangannya. Lan Yunyu menggigit bibirnya sambil menahan air mata yang menggenang di matanya.
Dia membungkuk, dan minta diri. Saat Lan Yunyu keluar, Pangeran ke-10 melangkah mundur. Akhirnya, yang tersisa di ruangan itu hanyalah Pangeran ke-10 dan Zuyan. Pangeran ke-10 memelototi Zuyan, dan dengan dingin berkata, apakah kamu ingin membalas dendam? Zuyan tetap diam, namun darah yang menetes ke tanah dari paku yang menancap di tinjunya, sudah menjawab Pangeran ke-10. Sangat bagus. Anda harus tahu bahwa Lin Ming akan segera menjadi murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Anda juga tahu status seperti apa yang dimiliki 7 rumah bela diri yang mendalam di kerajaan Sky Fortune. Hanya ada kemungkinan paling kecil bagi Anda untuk memiliki kesempatan untuk membalas dendam. Tetapi betapapun tidak pastinya peluang Anda, masih ada peluang. Tidak mungkin bagi Lin Ming untuk tinggal di 7 rumah bela diri yang mendalam selamanya. Selama dia keluar dari sana, maka akan ada peluang untuk membunuhnya. Kekuatanmu tidak cukup. Anda akan mencari pembangkit tenaga listrik yang cocok yang dapat menanganinya. Saya diam-diam akan memberi Anda uang dan harta. Selama hadiahnya cukup, akan selalu ada beberapa pembangkit tenaga listrik pengembara yang akan tergoda. Guru pengembara ini tidak pernah berada di lokasi yang sama, dan sulit untuk mengetahui siapa mereka, bahkan untuk 7 lembah mendalam. Tetapi, dari sudut pandang orang luar, aku akan memutuskan semua kontak denganmu, dan keluarga Zhu akan mengeluarkanmu dari keluarga. Zuyan, saya harap Anda dapat memahami alasan saya. Keluarga Zhu telah terikat denganku. Saya harus mewarisi tahta, jika tidak, bukan hanya aku, tetapi seluruh keluarga Zhu akan menderita kehancuran total. Jantung Zuyan berdebar kencang. Menjauhkan diri dari Pangeran ke-10 dan bahkan diusir dari keluarga. Dia tahu mengapa Pangeran ke-10 melakukan apa yang dia lakukan. Membunuh Lin Ming membawa risiko yang terlalu tinggi. Setelah diketahui oleh 7 rumah bela diri yang mendalam, maka Pangeran ke-10 dan keluarga Zhu akan tamat. Karena itu dia memutuskan semua hubungan. Seperti ini, bahkan jika pembunuhan Lin Ming gagal dan diketahui oleh 7 rumah bela diri yang mendalam, itu tidak ada hubungannya dengan Pangeran ke-10 dan keluarga Zhu. Apa yang akan dilakukan Pangeran ke-10 dan keluarga Zhu adalah menunjukkan niat baik terhadap Lin Ming di permukaan, sambil berkomplot melawannya. Bagi orang luar, tindakan kejam seperti itu sepertinya Pangeran ke-10 dan keluarga Zhu membuat konsesi terhadap Lin Ming. Untuk menunjukkan niat baik terhadap Lin Ming, seorang prajurit pemberani harus mengambil risiko, sehingga Lin Ming tidak akan menganggap Pangeran ke-10 sebagai musuhnya. Bahkan bisa jadi Pangeran ke-10 berhasil memenangkan hati Lin Ming dari pihak putra mahkota, atau setidaknya membuat Lin Ming tidak terlalu banyak berinvestasi pada putra mahkota. Pendekatan dua arah. Ini adalah rencana terbaik. Namun, masa depan politiknya akan hancur. Dia akan kehilangan keluarganya, kehilangan kekuasaannya, kehilangan semua yang dimilikinya, dan menjadi seorang pembalas dendam yang mengembara tanpa ada ruginya lagi. Begitu dia gagal, harga yang harus dibayar adalah nyawanya. Tapi dia tidak punya kekuatan untuk membuat pilihan. Keluarga tidak segan-segan mengorbankan putra mereka demi keuntungan mereka sendiri. Zuyan, sudah sampai pada titik ini, tidak ada jalan untuk kembali. Ini satu-satunya jalan. Saya tidak bisa menyerah begitu saja dan mengakui kekalahan karena satu Lin Ming. Saya harus terus berjuang, dan keluarga Zhu harus mempertahankan dirinya sendiri. Tapi Lin Ming terlalu buruk. Jika dia menjadi 7 utusan besar atau master rumah bela diri, maka aku bahkan tidak punya sedikit pun harapan. Saya harus memenangkan hati Lin Ming, atau menyingkirkannya dari persamaan. Mengenai masalahmu, aku sudah bicara dengan ibu dan dia setuju. Entah besok atau malam ini, Anda akan melanjutkan perjalanan dan mengatur rencana pembunuhan. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya lagi. Jika kamu berhasil dan tidak meninggalkan petunjuk apapun bahwa kamu terlibat, maka setelah aku naik tahta dan situasinya stabil, maka aku akan memberikan apa yang kamu inginkan. Beri aku apa yang kuinginkan. Zuyan mencibir dalam hatinya. Sesungguhnya pada saat itu kamu akan membungkamku sehingga kamu dapat melepaskan diri dari saksi kejahatanmu. Bahkan bawahan yang dipercaya pun akan disingkirkan setelah kegunaannya habis, atau disingkirkan saat tidak diperlukan lagi. Terlebih lagi, watak alami Pangeran ke-10 adalah terlalu curiga dan tidak mempercayai siapapun. Bagaimana dia bisa mentolerir bahaya seperti itu di sisinya? Apakah dia akan merasa tenang saat makan atau tidur? Bunuh murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Tuduhan ini saja sudah cukup untuk membuat 7 lembah mendalam menjatuhkan hukuman mati pada Pangeran ke-10. Jika saya gagal, saya akan mati. Jika saya berhasil, saya akan mati. Anda merampas kekayaan saya, menghancurkan masa depan saya, dan juga ingin mengambil nyawa saya. Yang Zhen, kamu terlalu kejam. Dan bibiku sayang, Anda juga berpartisipasi dalam ide ini. Untuk membantu putra Anda memperebutkan tahta, Anda telah menggunakan metode kejam terhadap keponakan Anda. Bagus, sangat bagus. Nasib Zuyanku, akan kutanggung sendiri. Mata Zuyan bersinar dengan kecerahan dingin. Pada saat ini dia bersumpah, bahwa semua orang yang menentang atau menyinggung dia akan dibunuh. Saya ingin kekuatan tanpa batas. Kekuatan untuk membunuh Lin Ming, kekuatan untuk membunuh Yang Zhen. Untuk mendominasi segalanya dan mengendalikan hidup dan mati semua orang. Peng, Pangeran ke-10 membuka pintu dan meninggalkan kompleks cabang keluarga Zhu bersama para pengawalnya. Lan Yunyu duduk di aula dan menyaksikan Pangeran ke-10 berjalan pergi, merasa tidak berdaya dan tersesat.
Pintu kamar Zuyan sedikit terbuka, meninggalkan celah kecil terbuka seperti rahang binatang buas yang tergeletak miring. Lan Yunyu tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk masuk ke ruangan itu, tapi dia juga tidak bisa pergi. Dia hanya bisa berdiri di aula yang kosong dan kosong itu, menunggu. Setelah 1/4 jam berlalu, Zuyan akhirnya keluar dari kamar. Lan Yunyu secara refleks berdiri. Zuyan berbalik dan dengan santai melemparkan selembar kertas tipis ke arah Lan Yunyu. Lan Yunyu tanpa sadar meliriknya. Dia sudah mengharapkan ini. Itu adalah kertas kontrak yang mereka tanda tangani ketika mereka bertunangan satu sama lain. Robek, seru Zuyan. Apa? Yang, aku minta maaf. Tangan Lan Yunyu membeku. Pertunangan kami dibatalkan. Mulai saat ini, saya dikeluarkan dari keluarga Su. Mantan, dikeluarkan. Lan Yunyu sangat terkejut. Bagaimana ini bisa terjadi? Zuyan berkata, saat Anda dan saya bertunangan, satu-satunya alasan Anda melakukannya adalah karena status, kekuasaan, pengaruh, dan uang saya. Sekarang, saya tidak lagi memiliki barang-barang itu. Tidak ada lagi alasan bagimu untuk tinggal bersamaku. Kontrak pertunangan ini sekarang tidak lebih dari sekedar lelucon. Setelah Zuyan mengatakan ini, dia menjentikkan jarinya dan kontrak di tangan Lan Yunyu terkoyak-koyak oleh esensi sejati. Pada saat itu, pikiran Lan Yunyu menjadi kosong. Di kerajaan Sky Fortune, merupakan hal yang memalukan bagi seorang gadis untuk bercerai setelah dia bertunangan. Akan sulit untuk menikah lagi. Ketika orang kaya mencari istri, mereka tidak akan pernah puas dengan wanita seperti itu. Jika mereka melakukannya, itu hanya akan menjadi selir. Kamu bisa pergi sekarang. Zuyan sudah benar-benar tenang. Dia berbalik dan berjalan pergi, tidak menatap Lan Yunyu untuk terakhir kalinya. Hatinya hanya dipenuhi kebencian yang tak terkira. Zuyan di masa lalu telah meninggal di kamar tidur itu, bagaimana mungkin dia berpikir untuk mempertimbangkan perasaan Lan Yunyu. Saat Lan Yunyu melangkah keluar dari kompleks cabang keluarga Su, dia berjalan ke jalan dengan linglung. Semuanya sudah berakhir, Zuyan dan dia benar-benar sudah berakhir. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak merasakan kesedihan dan penderitaan suram seorang gadis muda yang ditinggal sendirian. Sebaliknya, dia merasakan semacam penghiburan damai saat dia menghela nafas. Bersamaan dengan robeknya kertas pertunangan itu, hari-hari yang sangat menyedihkan dan melelahkan itu telah berakhir. Angin malam akhir musim gugur kental dengan kelembapan, dan terasa dingin saat bertiup ke tubuh. Kehidupan malam Sky Fortune City tetap semarak seperti biasanya, suara gembira dan ceria memenuhi udara. Di antara rumah pelacuran yang mewah dan mewah, lentera merah terang yang tergantung tinggi di udara, dan lampu redup, Lan Yunyu dapat mendengar suara wanita mengobrol. Melihat dunia bising di sekitarnya, Lan Yunyu tiba-tiba tersenyum. Senyumannya pahit manis, penuh kelegaan. Dia ingat masa kecilnya, ketika dia dan Lin Ming bermain dengan capung bambu di rumput musim semi yang lembab. Dia ingat ketika mereka keluar di tengah hujan untuk memetik bunga-bunga liar kecil bersama-sama, atau melangkah melintasi batu-batu sungai yang licin dan mencelupkan kaki mereka ke dalam mata air yang sejuk. Ikan-ikan kecil akan muncul dan menggigit jari kaki mereka, membuat mereka merasa gatal, karena Lin Ming dibesarkan di sebuah restoran, dia tahu cara menyiapkan makanan lezat dalam waktu singkat. Dia akan menangkap burung pegar, memetik beberapa tumbuhan liar dan buah-buahan liar, dan membawa pot tanah liat sendiri untuk memasak berbagai makanan lezat. Suatu saat ketika dia sakit, dia berlari beberapa mil di tengah hujan lebat untuk mengambil mata air pegunungan yang jernih sehingga dia bisa merebus bubur obat yang bergizi untuknya. Namun, dia tidak bisa lagi kembali ke masa itu. Sebelum dia menyadarinya, air mata sudah mengalir di wajahnya. Dia menyesal, tapi apa yang dia sesali bukanlah bahwa Lin Ming telah menjadi superstar Sky Fortune Kingdom yang paling mempesona, atau bahwa dia melewatkan kesempatannya untuk menjadi istri marsal negara bagian berikutnya atau utusan 7 mendalam. Tidak, yang dia sesalkan adalah dia telah membuang kebahagiaan sederhana dan murni itu demi kemewahan yang tidak berguna dan kesombongan yang kosong. Dia berjalan tanpa tujuan, tubuhnya yang lemah dan menarik dibalut dengan gaun panjang berwarna biru sederhana. Di bawah cahaya merah lentera, dia ditutupi oleh bayangan berkabut dan kesepian. Dia seperti kupu-kupu biru terpencil yang terbang tertiup angin musim gugur yang dingin. Dia tidak ingin kembali ke 7 rumah bela diri yang mendalam. Dengan bakatnya, dia telah kehilangan dukungan berupa ramuan dan obat-obatan yang berharga. Dalam hidupnya, dia tidak bisa lagi mencapai budidaya seni bela diri yang tinggi. Dia tidak ingin kembali ke Green Mulberry City. Dia tidak punya wajah untuk kembali. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang tuanya sendiri atau bagaimana menghadapi tetangganya. Yang terpenting, dia tidak ingin melihat Lin Ming lagi, dia tidak ingin mengucapkan selamat tinggal padanya. Lin Ming sedang duduk di kereta yang ditarik oleh kuda naga salju. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana nasib Zuyan dan Lan Yunyu telah berubah, dan bagaimana Zuyan dipenuhi dengan kebencian terhadapnya. Dia tahu bahwa permusuhan Zuyan terhadapnya belum terselesaikan. Dia juga menebak dengan benar bahwa Zuyan akan menunggu kesempatan untuk membalasnya di masa depan. Namun, dia tidak bisa membunuh Zuyan. Baik atau buruk, Zuyan juga merupakan murid resmi dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Membunuhnya berarti menantang otoritas rumah bela diri. Tuan Lin, silakan turun. Seorang pelayan putra mahkota berkata dengan hormat saat kereta berhenti. Lin Ming menarik kembali tirai kereta. Dia berpikir bahwa dia akan bertemu dengan putra mahkota di ruang belajar istananya.
Dia tidak menyangka bahwa mereka akan meninggalkan kota Sky Fortune dan tiba di kaki Gunung Zhou. Lokasi ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Saat Lin Ming turun dari kereta, dia melihat bahwa mereka benar-benar berhenti di depan sebuah rumah besar. Rumah besar itu tidak mewah, tetapi konstruksi bagian dalamnya sangat elegan. Ada jembatan-jembatan kecil yang menggantung di atas aliran sungai dan koridor batu yang berkelok-kelok. Tempat itu tidak tampak seperti sebuah rumah besar, itu lebih mengingatkan pada taman. Haha, Kakak Lin, apakah kamu menyukai tempat ini? Lin Ming sedikit ragu. Dia sudah memiliki sedikit dugaan tentang apa yang ingin dilakukan Yang Lin, dan itu adalah memberikan tempat tinggal ini kepadanya. Jika dia menerima tempat tinggal ini, maka dia akan menjadi putra mahkota. Bab 114, Gift Yang Lin. Lin Ming tidak punya minat atau alasan untuk terlibat dalam perebutan tahta kerajaan. Namun, putra mahkota dan Mu Yi telah menunjukkan kebaikan padanya. Jika bukan karena putra mahkota mengirimkan jimat transmisi suara untuk membantunya pada hari ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, maka Lin Ming tidak akan bisa berpartisipasi. Tidak hanya itu, dia juga akan dipenjarakan secara menyedihkan, dan bahkan menjadi cacat. Lin Ming adalah orang yang penuh perhatian yang membalas perbuatan baik dan bantuan yang dilakukan orang lain untuknya. Menjadi egois dan tidak tahu berterima kasih bukanlah bagian dari sifatnya. Jika dia pernah melakukan hal seperti itu, maka itu benar-benar pengkhianatan terhadap hatinya. Dia terus terang bertanya, Yang Mulia, apa yang bisa saya bantu? Yang Lin tidak berharap Lin Ming langsung ke pokok permasalahan. Cukup menyegarkan. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Lin, Anda adalah orang yang lugas dan mengutarakan pikirannya. Maka saya juga akan berterus terang. Saat ini di kerajaan Sky Fortune, sudah waktunya bagi orang baru untuk mewarisi tahta. Ada 2 kemungkinan kandidat yang dapat melakukannya. Aku dan adik laki-lakiku yang ke-10. Saya didorong ke posisi putra mahkota. Oleh karena itu, setelah saya menunggangi harimau tersebut, saya tidak dapat lagi mundur. Sekarang, kehidupan ibu suri saya, dan kehidupan adik perempuan saya sudah terhubung dengan kehidupan saya. Saya harus berkomitmen penuh pada perebutan tahta ini, baik saya menginginkannya atau tidak. Saya tahu bahwa Saudara Lin adalah seorang seniman bela diri yang membenci intrik politik, namun Saudara Lin tidak perlu khawatir. Jika Saudara Lin bersedia membantu saya, maka saya tidak akan membiarkan Saudara Lin melakukan apapun. Yang aku butuhkan hanyalah dukungan Saudara Lin. Dengan status Saudara Lin sebagai murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam, itu akan sangat bermanfaat bagi saya. Jika saya harus mundur 10.000 langkah dan mengatakannya, bahkan jika saya kalah dalam perebutan tahta, adik laki-laki saya yang ke-10 tidak akan pernah berani menyentuh Saudara Lin. Lin Ming menjawab, Putra Mahkota yang mulia, saya khawatir Anda salah paham. Saya tidak takut akan pembalasan Pangeran ke-10, saya juga tidak takut terhadap upaya pembunuhan apapun. Hanya saja saya mungkin tidak akan tinggal di kerajaan Sky Fortune di masa depan. Oh begitu, Yang Lin menghela nafas dalam hatinya. Lin Ming benar-benar memiliki ambisi yang tinggi, dia mirip dengan Qin Xingxuan. Negara kecil seperti kerajaan Sky Fortune tidak dapat menampungnya. Lin Ming berkata, Yang Mulia, tapi saya dapat menjamin bahwa kecuali saya terlalu jauh dari kerajaan Sky Fortune, jika saya mendengar berita tentang perebutan tahta, maka saya akan segera kembali secepatnya dan meminjamkan Yang Mulia uluran tangan. Yang Lin dengan gembira berkata, saya sangat berterima kasih kepada Saudara Lin. Yang Lin membawa Lin Ming untuk melakukan tur ke residensi, yang sebenarnya adalah sebuah istana. Rumah bangsawan itu juga memiliki lahan pertanian seluas ratusan hektar. Ada banyak ternak, unggas, dan kolam besar untuk ikan dan udang. Di dalam istana ada pelayan laki-laki, penjaga, pelayan. Semua biaya manor itu swasembada, bahkan ada surplus. Di kamar tidur istana ada sejumlah uang dan barang berharga. Ada kotak kayu cendana di atas meja. Ada deretan batu esensi sejati yang berjejer rapi di dalamnya. Batu esensi sejati ini berwarna murni, dan jelas memiliki kualitas unggul. Ada lebih dari 100 orang. Bahkan jika Lin Ming berkultivasi setiap hari dengan ini, jumlah batu esensi sejati ini akan cukup untuk bertahan selama setengah tahun. Warna murni dari batu esensi sejati menyiratkan bahwa jumlah esensi sejati di dalamnya berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang biasa. Hadiah ini, itu cukup murah hati. Di dalam kotak yang berisi begitu banyak batu esensi sejati, Lin Ming juga menemukan cincin polos. Cincin itu tampak seperti terbuat dari perunggu tua, tetapi memancarkan sedikit fluktuasi esensi sejati. Ini, mata Lin Ming terpaku pada cincin itu. Dia mengirimkan kekuatan jiwanya untuk melihat apa yang tidak biasa darinya. Yang Lin tersenyum dan berkata, Saudara Lin memiliki mata yang bagus. Ini adalah cincin spasial langkah manusia tingkat rendah. Ini adalah hadiah dari guruku, Tuan Mu Yi, untuk adik laki-lakinya, Lin. Cincin spasial, pikiran Lin Ming menjadi kosong. Dia pernah mendengar cincin semacam ini sebelumnya. Ada dimensi saku kecil di dalamnya, dan bisa digunakan untuk menyimpan banyak barang. Dikatakan juga tidak stabil. Kenyataannya adalah setelah beberapa ratus tahun, ruang di dalamnya akan runtuh dengan sendirinya, dan benda-benda di dalamnya juga akan hancur. Cincin spasial, menurut ukuran dan tingkat stabilitasnya, dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda.
Meskipun cincin spasial ini hanyalah harta karun langkah manusia tingkat rendah, nilai sebenarnya sama baiknya dengan harta karun langkah manusia tingkat menengah. Ini karena terlalu sulit membuat cincin spasial. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan bagi seorang seniman bela diri untuk membuka celah di ruang angkasa. Sekalipun itu hanya ruang kecil dan tidak stabil yang bertahan beberapa ratus tahun, itu tidak akan mudah. Cincin spasial yang memiliki ruang dalam yang luas dan sangat stabil nilainya tidak dapat diperkirakan. Tuan Mui memberikan ini padaku. Guru berkata bahwa alasan dia memperoleh cincin spasial ini adalah karena saudara Lin. Ketika saudara Lin baru saja memasuki 7 rumah bela diri yang mendalam, Anda mungkin tidak mengetahuinya, tetapi Penatuasu dari 7 rumah bela diri yang mendalam dan ayah Wang Yanfeng adalah teman lama, dan dengan demikian Penatuasu tidak puas dengan Anda dinobatkan sebagai murid baru yang pertama. Oleh karena itu, Tuan Mui bertaruh dengannya. Dia bertaruh bahwa saudara Lin akan memasuki kediaman surgawi sebelum Wang Yanfeng melakukannya. Akhirnya, saudara Lin memasuki kediaman surgawi, dan Penatuasu kalah. Cincin spasial ini adalah taruhan-taruhan itu. Jadi itulah yang terjadi. Saya ingat Penatuasu. Setelah saya mengalahkan Wang Yanfeng, Penatuasu ini naik ke panggung untuk mencari masalah. Ya, itu dia. Jadi saudara Lin, terimalah cincin spasial ini. Anggap saja itu permintaan maaf dari Penatuasu. Baiklah, kalau begitu aku akan meminta Yang Mulia berterima kasih pada Tuan Mui untukku. Lin Ming ragu-ragu, lalu menerima hadiah itu. Karena dia telah memutuskan untuk memberikan bantuan kepada putra mahkota, dia tidak lagi munafik dalam tindakannya. Belum lagi, cincin spasial ini sangat berguna. Nanti dia bisa menggunakannya untuk menyimpan semua tumpukan bahan teknik prasasti yang telah dia simpan. Haha, Kakak Lin, jangan khawatir. Ada juga sesuatu di lingkaran spasial. Saudara Lin bisa mengeluarkannya. Selama Anda mengirimkan kekuatan jiwa Anda melalui cincin spasial, Anda akan mampu. Oh, Lin Ming melakukan apa yang dikatakan putra mahkota, dan menembus cincin spasial dengan kekuatan jiwanya. Dia bisa merasakan sesuatu seperti sepotong pakaian di dalamnya. Begitu dia mengeluarkannya, dia melihat bahwa itu adalah armor fleksibel berwarna ungu emas. Armor fleksibel itu tampaknya ditenun dari kawat logam tipis. Itu lembut saat disentuh, dan di atas armor fleksibel itu ada simbol darah merah. Simbol darah ini rumit dan misterius. Mereka bersinar dengan cahaya yang sangat terang. Lin Ming mengintip lebih dekat dan menemukan bahwa simbol darah telah benar-benar meresap ke dalam tekstur kabel logam, dan telah menjadi bagian dari baju besi fleksibel. Karakter darah ini jelas tertulis setelah armor fleksibel dibuat. Untuk memiliki kekuatan untuk memaksa karakter-karakter ini melalui tenunan logam, gaya tulisan tangan yang berani ini pasti milik master dari seorang master. Yang Lin berkata, armor fleksibel ini diberi nama armor fleksibel emas ungu. Dengan sendirinya itu adalah harta karun langkah manusia tingkat menengah. Simbol darah ini digambar oleh master puncak Hautian yang berspesialisasi dalam pesona. Dia harus mengkonsumsi esensi darahnya sendiri untuk mengambil ini. Ia mampu melemahkan serangan esensi sejati. Melemahkan serangan esensi sejati. Lin Ming terkejut. Esensi sejati adalah jenis energi yang beredar secara alami di dalam tubuh. Itu bisa dengan mudah menembus armor fleksibel. Armor fleksibel ini secara tak terduga mampu melemahkan serangan esensi sejati dan juga merupakan harta karun langkah manusia tingkat menengah. Nilainya bisa dibayangkan. Yang Lin berkata, saudara Lin berada dalam posisi yang sangat sensitif sekarang. Saya khawatir Anda akan mengalami upaya pembunuhan, jadi saya menghadiahkan baju besi ini kepada saudara Lin. Bahkan Master Hautian biasa pun akan kesulitan menembus armor ini. Yah, meski menurutku itu sangat bagus, paling banter armor fleksibel ini bisa menangkis serangan diam-diam dan menunda untuk beberapa waktu. Jika berhadapan dengan Master Hautian sejati, saya khawatir tidak ada gunanya bagi saudara Lin untuk mengenakan baju besi fleksibel ini. Petik 2. Meskipun Master Hautian tidak bisa menembus armor fleksibel, itu tidak berarti Lin Ming bisa memakainya begitu saja dan menantang siapapun yang dilihatnya. Segera setelah seorang Master Hautian menghantam tubuh dengan seluruh kekuatannya, kekuatan serangan itu akan disalurkan melalui armor fleksibel dan akan cukup untuk menghancurkan seluruh organ seseorang. Apalagi, armor fleksibel ini hanya melemahkan serangan esensi sejati dan dihancurkan, tidak dapat sepenuhnya meniadakan mereka. Baju besi fleksibel ini sangat berharga. Agar Yang Lin memberikan ini padanya, dia pasti telah membayar harga yang sangat mahal. Lin Ming sedikit ragu, dan kemudian memutuskan untuk mengambilnya. Dia benar-benar berada dalam posisi yang sangat sensitif saat ini. Baju besi fleksibel ini juga bisa dianggap sebagai jimat keberuntungan. Terima kasih, Yang Mulia. Haha, Kakak Lin terlalu sopan. Sebenarnya, saya ingin berterima kasih kepada saudara Lin. Apapun yang bisa saya berikan, sejujurnya, saudara laki-laki saya yang ke-10 bisa memberi lebih banyak, yang semuanya lebih unggul dari apa yang bisa saya tawarkan. Yang Lin berkata dengan jujur. Lin Ming dan putra mahkota berjalan lebih jauh ke dalam sampai mereka mencapai ruangan lain. Ini adalah kamar tidur utama di istana. Kamar tidur utama sangat mewah dan didekorasi dengan indah. Di tengah ruangan ada tempat tidur kayu mahoni besar yang lebarnya lebih dari 10 kaki. Cukup untuk 4 hingga 5 orang untuk tidur dengan nyaman. Saat ini, 4 pelayan sudah menyiapkan tempat tidur untuk Lin Ming. Mereka dengan hormat berdiri di keempat sudut tempat tidur. Dari keempat pelayan ini,
usia mereka sekitar 16 tahun, dan sulit membedakan mana yang lebih cantik. Mereka jelas telah melalui proses seleksi yang cermat. Pembantu rumah tangga biasanya adalah anak-anak perempuan orang miskin yang dijual saat masih anak-anak. Yang paling cantik di antara mereka akan dipilih, dan dikirim untuk dilatih cara mengabdi, mereka bahkan diajari seni rupa. Nantinya mereka akan dikirim ke istana bangsawan untuk bekerja. Setelah seorang pelayan dibeli, tubuhnya menjadi milik majikannya, dan majikannya dapat menggunakannya sesuka hati. Hal ini terutama berlaku bagi para pelayan pribadi yang tinggal di ruang penghubung dan melayani tugas sehari-hari majikan mereka. Ini sama dengan menjadi seorang selir. Pembantu seperti ini biasanya bertanggung jawab atas tata kelola rumah. Selain menunggu di kamar tidur utama dan melakukan pembersihan, mereka tidak perlu melakukan apapun. Pengeluaran bulanan dan status mereka sangat tinggi, dan merupakan posisi yang sangat dikagumi dan dicemburui oleh para pelayan luar. Banyak pelayan yang ingin ikut serta dalam hal ini, bagi mereka, menjadi selir atau bahkan bibi adalah hasil terbaik. Kalau tidak, ketika mereka dijual untuk menikah, akan sulit bagi mereka untuk menemukan orang yang layak. Itulah sebabnya seringkali, ketika seorang pembantu mendengar bahwa mereka akan dijual, mereka seringkali menangis dalam kesedihan yang luar biasa. Keempat pelayan melihat Lin Ming tiba, dan hati mereka dipenuhi rasa gentar. Beberapa dari mereka bahkan kesulitan bernapas. Kepala pelayan sudah memberitahu mereka siapa pemuda ini. Dia adalah bintang paling mempesona di kerajaan Sky Fortune yang disebut sebagai seorang jenius dari 7 rumah bela diri mendalam yang hanya datang sekali setiap abad, dan bahkan memiliki kemungkinan untuk menjadi murid inti. Kepala pelayan telah memberi mereka instruksi ketat untuk melayaninya malam ini dengan cara apapun dan bahwa mereka harus melakukan semuanya dengan sempurna dan baik sekali. Jika mereka dapat memberikan kesan yang baik pada Sir Lin ini, maka dalam kehidupan ini mereka mungkin memiliki peluang untuk berubah dari burung pipit menjadi burung phoenix. Oleh karena itu malam ini sangat penting bagi mereka. Sebagai seorang pelayan, bisa melayani pemuda legendaris dan tampan ini sebagai pelayan pribadi adalah sebuah keberuntungan dalam hidup mereka. Tempat tidurnya telah terbentang rapi, dan tidak ada sedikit pun lipatan di spray. Perabotan dan tirai semuanya telah dibersihkan dengan sempurna, pembakar dupa masih baru dan lantainya berkilau terang. Lin Ming melihat 4 pelayan segar dan juicy. Dia melihat sekeliling dan melihat perabotan kayu mahoni yang bagus, pembakar dupa emas ungu yang mahal, lembaran sutra tenun, dan tidak mampu menahan desahan. Ini semua adalah kenyamanan dan kenikmatan hidup yang dapat dihasilkan oleh kekayaan dan ketenaran. Yang Lin berkata, "Saudara Lin, jika kamu lelah, ayo istirahat di sini malam ini. Saya juga akan menemani saudara Lin dan tinggal di kamar tamu." Lin Ming tahu bahwa Yang Lin menawarkan ini sehingga dia akan merasa lega dan beristirahat tanpa takut akan pembunuhan. Sebagai putra mahkota dinasti saat ini, Yang Lin pasti memiliki ahli seni bela diri yang bertugas sebagai pengawal kerajaannya. Jika tidak, Pangeran ke-10 tidak perlu membunuh Lin Ming, dia hanya akan membunuh putra mahkota dan menyelesaikannya. Lin Ming melihat keempat pelayan yang seperti kelinci putih kecil yang pemalu, dan melihat harapan dan ketakutan yang bercampur di mata mereka. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata kepada Yang Lin, "Tidak, saya akan kembali ke 7 rumah bela diri yang mendalam." Rumah ini tidak sesuai dengan keinginan saudara Lin. Tidak juga, kata Lin Ming sambil tersenyum tipis. Ia melanjutkan, di sini hidup terlalu nyaman dan mewah. Hari-hari yang tenang dan sederhana di 7 rumah bela diri yang mendalam jauh lebih cocok untuk budidaya. Bab 115, Zhang Guanyu. Tidak juga, kata Lin Ming sambil tersenyum tipis. Ia melanjutkan, di sini hidup terlalu nyaman dan mewah. Hari-hari yang tenang dan sederhana di 7 rumah bela diri yang mendalam jauh lebih cocok untuk budidaya. Ini, saudara Lin terlalu tekun. Terkadang istirahat yang cukup diperlukan, tali busur yang diregangkan terlalu kencang tidak perlu merupakan hal yang baik. Relaksasi pada tingkat tertentu juga bagus. Karena saudara Lin telah memutuskan untuk pergi, maka saya akan memanggil penjaga untuk melindungi saudara Lin dalam perjalanan pulang. Putra mahkota dengan cepat memanggil pengawal kerajaannya untuk menjaga Lin Ming tetap aman saat dia kembali ke rumah bela diri. Ketika Lin Ming pergi, keempat pelayan muda merasa lega, tetapi mereka juga merasakan sedikit kekecewaan. Seluruh istana mereka yang terdiri dari beberapa ratus orang telah sibuk bekerja selama beberapa hari terakhir dengan cermat membersihkan seluruh istana, tapi Lin Ming hanya melihat-lihat, dan bahkan belum duduk. Namun, istana ini sekarang menjadi milik Lin Ming. Terlepas dari apakah dia tidur di sini atau tinggal di sini, mereka harus menjaga semuanya tetap bersih dan bersih setiap hari. Apa? Tantang saya di bulan keempat. Di aula yang didekorasi dengan mewah, di atas kasur sutra lembut, seorang pemuda yang sangat tampan dengan malas bersandar pada sandaran kepala. Tangan pemuda ini dengan rakus memeluk keindahan aset besar yang mempesona. Di kaki kasur, seorang pelayan muda dan cantik perlahan-lahan memijat kakinya, dan di sisi lain, seorang wanita cantik menawan sedang memetik anggur kristal dengan jari-jarinya yang ramping, dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulut pemuda itu. Pria ini adalah master tempat ketiga dari batu peringkat 7 rumah bela diri yang mendalam, Zhang Guanyu. Selain murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dia adalah satu-satunya jenius berbakat dengan bakat bela diri kelas 5. Tidak hanya itu, Zhang Guanyu adalah seorang talenta luar biasa yang dibesarkan oleh Asosiasi Perdagangan Sekutu 1. Di masa depan, dia memiliki kemungkinan menjadi presiden Asosiasi Perdagangan Sekutu.
Asosiasi Perdagangan Sekutu adalah organisasi besar yang banyak berinvestasi di kerajaan Sky Fortune, dan bahkan di beberapa negara terdekat. Itu sudah ada sejak lama, itu bahkan lebih tua dari dinasti Sky Fortune. Dengan organisasi sebesar itu, sejarah dan kekuatannya sangat mendalam dan tidak terpikirkan. Bakat bela diri Zhang Guanyu hanya kalah dengan Qin Xingxuan dalam keseluruhan seniman bela diri muda kerajaan langit keberuntungan. Dengan jabatan penting yang didudukinya, bisa dikatakan ia adalah putra surga yang disayangi. Wanita cantik, kekayaan, kekuasaan, semua ini mudah dijangkaunya. Namun, bahkan dengan sumber daya yang besar dari Asosiasi Perdagangan Sekutu dan dengan bakatnya yang berbakat, dia masih belum membuahkan hasil yang luar biasa. Di batu peringkat 7 rumah bela diri yang mendalam, dia hanya berada di urutan ketiga, di bawah Ling Shen dan Taku. Ling Shen memiliki niat bela diri Ashura. Kekuatannya luar biasa dan sangat tidak normal, berada di bawahnya bisa dimengerti. Tapi Taku hanyalah talenta kelas 4 yang unggul. Meskipun dia memiliki kekuatan ilahi bawaan, bakatnya lebih rendah daripada Zhang Guanyu, dan sumber daya yang dimilikinya jauh lebih rendah. Tidak dapat dibenarkan jika Zhang Guanyu ditindas oleh Taku. Pada akhirnya, diputuskan bahwa hati seni bela diri Zhang Guanyu terlalu lemah, dan dia terlalu terlibat dalam pesta pora. Ketika dia lulus ujian impian, hasil Zhang Guanyu sangat buruk. Namun meski mengetahui masalah ini, Asosiasi Perdagangan Sekutu tidak punya cara untuk memaksa Zhang Guanyu berpantang. Ini karena seorang seniman bela diri harus mengikuti hati dan jiwanya. Jika mereka dipaksa melawan sifat alami mereka, hati mereka akan tertekan, dan kultivasi mereka akan terhambat. Menghadapi situasi ini, Asosiasi Perdagangan Sekutu memang mempunyai rencana cadangan. Itu hanya untuk membiarkan Zhang Guanyu mempraktikkan metode budidaya fraksi akasia dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Namun, panduan metode budidaya tingkat tinggi dari fraksi akasia hanya diturunkan kepada murid inti. Jika Zhang Guanyu ingin mempelajarinya, dia dapat mempelajari metode cabang. Pada titik ini, sejarah mendalam keluarganya menunjukkan seberapa jauh jangkauan tangan mereka. Asosiasi Perdagangan Sekutu mengandalkan jaringannya yang luas dan metode jahatnya untuk secara paksa menciptakan peluang dan membujuk fraksi akasia 7 lembah mendalam untuk meneruskan sebagian dari manual metode budidaya intinya sehingga Zhang Guanyu dapat mempraktikkannya. Zhang Guanyu telah berlatih metode kultivasi ini selama setengah tahun sekarang, dan kultivasinya telah meningkat pesat. Zhang Guanyu yang baru dan lebih baik seperti ikan di air. Dia berhubungan seks setiap hari, dan budidayanya terus meningkat. Dia menjalani kehidupan penuh pesta pora dan kesenangan duniawi dengan kenyamanan yang tak tertandingi. Malam ini, sama seperti Zhang Guanyu berencana untuk menikmati kebersamaan dengan 2 selir cantik, dia menerima kabar dari 7 rumah bela diri yang mendalam bahwa Lin Ming akan menantangnya dalam waktu 4 bulan. Hal ini menyebabkan libidonya berkurang, dan api amarah di dalam hatinya pun berkobar. 7 rumah bela diri yang mendalam ini, seolah-olah mereka menganggapnya sebagai semacam batu asah. Haha, ya, Penatua Wang mengunjungi Istana Putra Mahkota untuk secara langsung menyampaikan 7 keputusan mendalam kepada Lin Ming, dan memberitahunya tentang tes 7 bela diri yang mendalam. Syarat tesnya adalah mencapai tahap puncak altering muscle saat berusia 16 tahun, atau mencapai tahap bone forging saat berusia 18 tahun. Selain itu, jika dia bisa masuk peringkat 10 besar dari susunan 10.000 pembunuhan dalam waktu 3 bulan, mengalahkanmu dalam 4 bulan, mengalahkan Taku dalam waktu 5 bulan, atau mengalahkan Ling Shen dalam waktu 6 bulan, maka dia akan mendapat hadiah tambahan. Dan ini benar-benar imbalan yang sangat besar. Yang berbicara adalah seorang pria berusia di atas 20 tahun. Di kerajaan Sky Fortune, dia adalah salah satu dari 7 murid inti dari 7 rumah perkawinan yang mendalam, namanya adalah Zhou Yu. Zhou Yu berasal dari keluarga budidaya seni bela diri, dan dia juga berlatih metode budidaya fraksi akasia. Dia dan Zhou Yu memiliki hubungan yang baik satu sama lain karena hal ini. Karena mereka ingin menggunakanku sebagai alat mengasah, baiklah, aku akan mematahkan pedang ini. Lin Ming ini menjadi terlalu sombong akhir-akhir ini. Seorang bocah lelaki berbakat kelas 3 yang berani mengklaim tanpa pembenaran apapun bahwa dia adalah jenius abad ini di 7 rumah bela diri yang mendalam. Tahun-tahun ini, meskipun kekuatan Zhang Guanyu lebih rendah daripada Ling Shen dan Taku, dia masih memiliki reputasi terhormat sebagai individu paling berbakat kedua di generasi muda kerajaan Sky Fortune. Dan tempat pertama itu milik Qin Xingxuan. Namun, Qin Xingxuan hanyalah seorang wanita, dan karena itu, dia tidak iri sama sekali. Zhang Guanyu tidak pernah iri pada wanita, karena selama dia menaklukkan seorang wanita, maka bakat mereka akan menjadi miliknya. Dan jika dia tidak bisa menaklukkan mereka, maka itu tidak masalah selama wanita itu tidak ditaklukkan oleh pria lain. Jika demikian, maka Zhang Guanyu dapat menanggungnya. Tapi Lin Ming ini berbeda. Dalam beberapa hari terakhir ini Lin Ming telah mencuri perhatian darinya. Semua perhatian kekuatan utama kota Sky Fortune dan seniman bela diri pada umumnya tertuju padanya, siapa yang akan mengingat seseorang seperti Zhang Guanyu. Apa yang diperhitungkan oleh Zhang Guanyu? Meskipun dia berada di peringkat ketiga di batu peringkat, dan memiliki bakat di atas hampir semua orang, yang paling dipedulikan orang-orang bukanlah bakat, melainkan hasil. Di jalan-jalan dan gang-gang Sky Fortune City, selama seseorang menyebutkan generasi muda dari 7 rumah bela diri yang mendalam, itu semua akan menjadi tentang nama Lin Ming. Mendengar nama ini saja membuat Zhang Guanyu merasa tidak senang. Dan sekarang,
Bahkan lebih langsung untuk ujian Lin Ming, 7 rumah bela diri yang mendalam telah mencantumkan kondisi konyol seperti itu. Mereka sebenarnya berencana menggunakan dia sebagai batu loncatan bagi Lin Ming untuk bangkit lebih jauh sebagai seorang jenius mitis. Hal ini membangkitkan kemarahan Zhang Guanyu. Selalu dia yang menginjak orang lain, kapan giliran orang lain yang menginjaknya? Bagus sekali, sungguh 7 master rumah bela diri yang mendalam. Karena kamu berani menggunakan aku sebagai batu loncatan manusia, maka aku akan menginjak orang yang telah kamu pilih dengan baik hati dan menginjak-injaknya di bawah kakiku tanpa ampun. Ini tepat, saya telah mengembangkan kekuatan akasia ilahi menuju kesuksesan besar pada lapisan pertama. Saya ingin Anda melihat perbedaan antara talenta kelas 3 dan talenta kelas 5. Wajah Zhang Guanyu bersinar dengan ekspresi yang mengerikan. Dia mencengkeram payudara wanita menawan itu dengan satu tangan, dan menarik wanita yang sedang memberi makan anggur ke arahnya. Para wanita itu berteriak terkejut dan mereka bertiga terjatuh ke tempat tidur. Tirai ditutup, dan Zhang Guanyu tersenyum jahat ketika dia mulai merobek pakaian kedua selir itu. Karena hatinya terbakar amarah, tentu saja dia harus melampiaskannya ke suatu tempat. Cara melampiaskan yang dilakukan Zhang Guanyu sangat langsung, yaitu dengan melampiaskannya pada tubuh wanita. Mendengarkan suara lembut dan cabul dari para wanita di tempat tidur, Zhou Yu hanya menggelengkan kepalanya, berbalik, dan pergi. Dia sudah mengenal Zhang Guanyu sejak lama, dan memiliki pemahaman tentang tingkat kedewasaan Zhang Guanyu. Zhang Guanyu tidak akan pernah menyerah untuk rela menjadi batu loncatan orang lain. Tapi sekarang, karena 7 rumah bela diri yang mendalam telah mendorong Zhang Guanyu menjadi oposisi dengan Lin Ming, maka Zhang Guanyu secara alami akan mengambil beberapa tindakan untuk menghadapi Lin Ming. Zhang Guanyu adalah orang dengan hati yang sangat arogan dan sifat posesif yang lebih kuat. Dia adalah tipe orang yang ingin memiliki semua keindahan dan hal-hal baik di dunia. Dia tidak akan mengakui kekalahan hanya karena potensi pencapaian masa depan Lin Ming yang tak terbatas. Meskipun Zhang Guanyu adalah seorang playboy yang penuh nafsu, mesum, dan sangat arogan, dia masih tumbuh di tengah banyak individu berbakat. Dia dibesarkan di lingkungan asosiasi perdagangan sekutu yang canggih dan kompleks, dan masih mampu mencapai puncak. Alasan utama untuk ini adalah bakat tingkat atas Zhang Guanyu, namun mengenai kecerdasan, dia tidak pernah bodoh. Zhou Yu tahu lebih baik dari siapapun bahwa jika Zhang Guanyu membenci seseorang, maka orang itu pasti akan mati dengan mengenaskan. Zhang Guanyu menakutkan. Di dunia ini, ada 2 jenis seniman bela diri yang berbahaya untuk diprovokasi, yang gila, dan yang gila. Yang pertama adalah seorang gila bela diri, seperti Ling Shen, yang kekuatan individunya sangat menakutkan. Tapi yang terakhir adalah orang gila seperti Zhang Guanyu, yang watak alaminya adalah paranoia gila, dan akan dengan mudah mengambil nyawa seseorang. Yang kuat takut pada yang tidak masuk akal, yang tidak masuk akal takut akan bunuh diri, dan yang ingin bunuh diri takut pada yang gila. Zhang Guanyu adalah orang yang gila. Jika seseorang menikamnya dengan pisau, dia tidak akan menghindar atau menghindar, tetapi mengambil rasa sakit dari pisau itu dan kemudian mencabut tenggorokannya. Berhadapan dengan orang gila seperti itu, rata-rata pria tidak akan berani bertarung dengannya. Zhang Guanyu mungkin akan menghadapi Lin Ming sebelum 4 bulan berlalu, tapi saya tidak tahu cara apa yang akan dia gunakan untuk melakukannya. Wajah Zhou Yu menunjukkan sedikit senyuman tertarik saat dia merenungkan hal ini. Lin Ming ingin menjadi murid inti, tapi itu tidak mudah. Pertama, dia harus mengatasi rintangan yang dikenal sebagai Zhang Guanyu. Pada saat Lin Ming kembali ke kamarnya di 7 rumah bela diri yang mendalam, hari sudah larut malam. Dia mengeluarkan cincin spasial dan melihatnya dengan cermat. Dia telah menyimpan beberapa emas dan batu esensi sejati di dalamnya. Meskipun ruang dalam cincin spasial tidak stabil, selama cincin itu tidak hancur, cincin itu tidak akan runtuh secara tiba-tiba. Seorang seniman bela diri akan dapat merasakan kapan umur cincin spasial akan segera berakhir, sehingga tidak akan pernah ada situasi mendadak di mana segala sesuatu di dalam cincin itu akan hilang. Lin Ming telah mengumpulkan lebih dari 200 batu esensi sejati. Dia memiliki batu esensi sejati yang diberikan dari Putra Mahkota, batu esensi sejati yang diberikan dari Wang Gan, dan juga batu esensi sejati yang dia terima sebagai hadiah karena memasuki kediaman surgawi. Ada juga bangsawan yang juga ingin memberikan batu esensi sejati kepada Lin Ming, tapi dia menolaknya. Jika Lin Ming menerima hadiah mereka, maka dia akan berhutang budi kepada mereka, dan dia tidak ingin terlibat dengan semua ini di masa depan. Batu esensi sejati yang dia miliki sekarang sudah lebih dari cukup untuk digunakan. Dia juga memiliki banyak waktu di 7 susunan pembunuhan utama. Namun, jika Lin Ming ingin melampaui Zhang Guanyu dalam 4 bulan, itu akan sangat sulit. Dia telah memikirkan cara baru, dan apa yang dipikirkan Lin Ming adalah simbol prasasti tubuh. Simbol prasasti dari alam para dewa ada 4 macam. Ini adalah prasasti objek, prasasti obat, prasasti tubuh, dan prasasti jiwa. Dari keempatnya, masing-masing lebih sulit untuk memulai dibandingkan yang terakhir. Adapun simbol prasasti jiwa, Lin Ming tidak jelas tentangnya. Saat ini Lin Ming telah mempelajari simbol prasasti awal dari prasasti objek dan prasasti obat. Rencana simbol prasasti tubuh membutuhkan cadangan esensi sejati yang lebih tinggi. Di masa lalu, esensi sejati Lin Ming tidak cukup. Tapi sekarang dia telah mencapai tingkat kedua dari formula kekacauan primal sejati, dan budidayanya berada pada pelatihan jeroan yang sukses besar. Dia akhirnya memiliki kepercayaan diri untuk dapat menggambar simbol prasasti tubuh semacam ini.
Sebelumnya disebut kamar dagang. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.